Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Islam sebagai pilihan hidup. Oke, kita akan mulai dari makna Islam ya, kita akan mulai dari makna Islam ya. Di sini sebelum kita makna Islam, kita akan melihat bagaimana pembahasan makna Islam. Kemudian juga ada di sini adalah ada di sini nurani agama Islam, kemudian juga ada karakteristik agama Islam, kemudian juga ada keunggulan Islam di atas agama yang lainnya dan Islam sebagai as the way of life gitu ya. Oke, kita akan melihat bahwa di sini adalah kita lihat eh, makna dari Islam dari kita. Kalau kita lihat dari mana Islam, dari kata aslama yuslimu islaman, artinya bahwa Islam itu adalah agama yang berserah diri kepada Allah, yang mengajarkan tentang penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Islam dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian kita akan mendapat sebuah makna bahwa ketika kemudian Islam itu dimaknai sebagai ini, maka dia di dalam aplikasi realitas kehidupan masyarakat tentunya adalah dalam hal ini adalah sebagai orang yang memeluk Islam, bahwa dia harus kemudian mencerminkan tentang ajaran keislamannya, ajaran Islamnya, bahwa Islam mengajarkan tentang kedamaian, kerukunan, dan kebersamaan begitu. Tidak kemudian Islam mengajarkan tentang ajaran terorisme, ajaran radikalis, tidak, tapi Islam mengajarkan tentang ajaran keselamatan. Kalau kita lihat dari kata ya salima, salima ya selamu, islaman. Jadi Islam itu mengajarkan tentang ajaran keselamatan. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang harus direalisasikan dengan dua hal. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan amal. Jadi kemudian Islam, kemudian orang kemudian Islam, tapi kemudian tidak didasari dengan keimanan, dan kemudian tidak ada kemudian bukti nyatanya dari bentuk imannya kepada Allah, maka dia tidak akan dikatakan sebagai orang yang berislam. Maka tiga-tiganya itu ketika Islamnya sudah ada, kemudian juga iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada iman kepada al-imanu, iman kepada kitab-kitabnya. Jadi ya, iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, antum minabillahi wa malaikati, dan kepada malaikatnya. Jadi itu selain itu juga iman kepada antum minabillahi wa malaikati wa rusuli, dan kepada rasulnya, rasuli. Antum minabillahi wa rusuli, antum minabillahi wa malaikatihi wa rusuli wa kutubihi, wa kutubi dulu, wa kutubi, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasulnya, dan kepada hari akhir. Nah, itulah bentuk dari keimanan kita kepada Allah, dan kepada juga malaikatnya, kemudian juga kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan kemudian juga kepada hari akhir. Nah, situ dalam artian bahwa ketika kemudian keimanan itu kemudian diaplikasikan dalam bentuk perbuatan, maka di situ juga dalam artian bahwa dia melaksanakan akidah dan syariat Islam. Maka disinilah kemudian iman, Islam, iman, dan kemudian amal, atau dikatakan dengan ihsan di dalam hadis Nabi itu kemudian sebagai bentuk pengejawantahan dari keislamannya. Kalau dia sudah berislam, berarti kemudian dia harus beriman. Kalau dia harus beriman, berarti dia harus berbuat amal soleh. Amal soleh terkait dengan level ihsan, artinya level ihsan yang paling tinggi di sini, artinya bahwa dia kemudian melakukan amal soleh akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia tidak melihatnya, maka pasti Allah melihatnya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan konsep keberislaman. Nah, kemudian di samping itu juga kita akan kemudian melihat bagaimana sebetulnya di sini selain juga Islam itu dimaknai sebagai, adalah oleh Imam Sakti mengatakan bahwa Islam itu adalah agama Allah yang kemudian disampaikan, ya, diwahyukan kepada Muhammad SAW, yang kemudian mengajarkan tentang dasar-dasar Islam, ya, kemudian dengan syariat Islam untuk bisa disampaikan, dakwakan kepada umat manusia. Di sini dasar Islam itu terkait dengan rukun Islam. Rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, yang itu kemudian menjadi dasar-dasar Islam, menjadi pendogak Islam. Ketika kemudian
rukun Islam itu dijalankan dengan semaksimal mungkin, berarti itu adalah menegakkan tentang Islamnya sendiri. Tapi kemudian ternyata syahadatnya bagus, sholatnya bagus, akan tapi nggak pernah puasa. Atau dia sudah mampu berhaji tapi tidak pernah berhaji. Berarti dia ada sesuatu yang kemudian tidak ditegakkan di sini. Kecuali kalau dia belum mampu untuk menegakkan haji misalkan. Nah, ini terkait dengan dasar-dasar Islam. Selanjutnya juga di sini ruang lingkup Islam. Ruang lingkup Islam terkait dengan apa namanya? Ruang lingkup Islam terkait dengan empat hal. Yang pertama adalah masalah akidah. Ketika kemudian akidahnya bagus seorang itu, maka kemudian harus kemudian diaplikasikan dalam bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk peribadahan yang kedua, ketika ibadahnya kemudian bagus, maka kemudian konsep Islamnya itu adalah terkait dengan akhlaknya, akhlakul karimahnya yang kemudian dibuktikan dalam realitas kehidupan ketika berinteraksi dengan manusia. Ini yang terkait dengan aspek muamalah duniawi ya. Maka ruang lingkup Islam saya katakan sekali lagi mencakup akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan muamalah duniawi ya. Dan ini kemudian menjadi kewajiban bagi umat Indonesia untuk kemudian menjalankan konsep syariat atau ruang lingkup Islam ini. Nah, disinilah kemudian manusia bisa mengetahui bagaimana kemudian akidah yang benar, kemudian juga ibadah yang benar. Nah, ibadah itu banyak ya, ada ibadah dua ya, dibagi dua, ada ibadah yang bersifat khusus, ada ibadah yang bersifat umum. Nah, nanti ibadah yang bersifat umum itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, itu ya sudah ada ketentuannya dan waktunya. Dan kemudian ada ibadah yang bersifat umum seperti melaksanakan bank duri jalan, kemudian juga melaksanakan muamalah ya seperti misalkan ekonomi, kemudian jual beli, gadai, dan lain-lain. Itu terkait dengan masalah ibadah yang bersifat umum ya, sifat umum yang kemudian kapan saja orang melakukannya masih bisa ya, tapi kemudian tidak keluar dari koridor ketentuan Islam. Nah, ini terkait dengan hukum Islam. Selanjutnya juga teman-teman itu juga bisa, selain juga itu, kemudian karakteristik Islam. Karakteristik Islam itu pertama adalah sifat robani, yang kedua adalah sifat insaniyah. Yang kemudian selain insaniyah juga syumul. Selain syumul juga ada sebetulnya wasatiyah. Nah, yang pertama adalah kita akan lihat di sini adalah konsep syumul. Konsep syumul di sini adalah kita akan melihat bahwa karakteristik Islam itu bersifat robaniyah, artinya bersifat ketuhanan. Bahwa di sini adalah ajaran Islam mengajarkan terhadap kita adalah menjalin hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kemudian kitab itu Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain terkait dengan ini. Ya, ini sifat robani ketuhanannya. Nah, ini, maka kita memang harus dekat kepada Allah dengan mempelajari kitab itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ketuhanan seperti itu. Maka kemudian terkait dengan sifat ketuhanan yang ada di dalam kita pun, kemudian kita juga harus melaksanakan sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Seperti misalkan kita Allah kemudian Maha Rahman, Maha Rahim. Maka kita kemudian juga harus sama seperti melakukan hal yang kemudian terbaik seperti sifat-sifat ketuhanan yang ada dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh Allah SWT. Tapi sebetulnya dalam artian ini bukan berarti bahwa sifat manusia itu sama dengan Allah. Nah, bukan. Tidak sama, jelas tidak sama. Misalnya kasih sayang Allah itu tidak sama dengan makhluknya ya. Kasih sayang manusia itu terbatas ya. Dia kemudian kasih sayangnya terbatas, kadang juga dia kadang tidak melakukan kasih sayang kepada orang lain. Karena apa? Karena manusia itu tempat salah dan lupa itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan karakteristik Islam. Kemudian selanjutnya adalah selain itu juga ada yang kemudian terkait dengan selain karakteristik Islam juga ada disebut dengan insaniah. Jadi karakteristik ini disebut insaniah, sifat kemanusiaan, bahwa Islam sangat menghargai yaitu hak-hak hidup untuk manusia, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak kemudian kebebasan untuk kemudian melakukan hal yang terbaik buat manusia itu sendiri. Maka di sini Islam sangat menjamin itu. Maka tidak boleh kemudian saling bunuh, saling merampok, dan lain-lain, apalagi menghilangkan hartanya, menghilangkan nyawanya. Di sini adalah bersifat insaniah, manusia, bersifat humanis ya. Kemudian juga ada syumul ya. Syumul itu mencakup segala aspek keseluruhan dari salihun di kulli zamanin wa makanin. Jadi mencakup semua waktu dan tempat, dan itu ada di dalam Islam. Jadi mencakup semua aspek kehidupan dan itu ada di dalam Islam. Termasuk makan dan lain-lain, dari kemudian tidur sampai tidur kembali. Ya, dari kemudian kita nggak ada, kemudian ada, kemudian sampai nggak ada lagi. Nah, sampai kemudian akhirnya batas waktunya adalah kematian. Nah, setelah kematian itu nanti
juga di situ masih ada diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu. Nah, sinilah bersifat nasional. Kemudian juga di sini adalah sifat wasatiyah. Wasatiyah itu adalah moderat. Jadi tidak kemudian memihak pada salah satu pihak, bersifat adil, tawazun, seimbang ya dalam menentukan suatu hukum. Nah, disinilah hukum Islam terkait dengan itu sangat berbeda dengan hukum manusia. Jadi hukum Islam itu sangat adil. Kalau misalkan yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar. Itulah terkait dengan apa namanya karakteristik hukum Islam bersifat wasatiyah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada, nah ini dalilnya. Kemudian setelah itu kita akan melihat bahwa selain juga wasatiyah, kemudian kita akan melihat bahwa keunggulan Islam. Keunggulan Islam itu yang pertama adalah Islam itu sebagai agama yang lebih tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi atau yang meninggi, yang memandingi atau yang menandingi ketinggiannya. Artinya Islam itu al-Islam ya'lu alaihi wa alaihi. Jadi yang tinggi-tinggi, jadi lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dalam Islam itu mencakup semua aspek kehidupan seperti yang saya katakan tadi, beberapa aturan-aturan yang itu sangat berpihak kepada apa namanya manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Nah, disinilah kalau kita bandingkan Islam dengan agama-agama yang lainnya. Nah, jadi sangat menghargai ya tentang kemudian kemanusiaan, kemudian juga tentang kehidupan manusia. Maka mencakup semua aspek keseluruhan di sini dalam Islam, di dalam Al-Quran dan hadis sudah disebutkan terkait dengan keberadaan manusia, kemudian juga tugas manusia dan lain-lain. Nah, masuk masalah duniawi, masalah ukhrawi itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka Islam dimaknai sebagai apa namanya unggul, gitu, tinggi. Kemudian setelah itu juga ada yang disebut dengan apa namanya Islam itu juga sebagai agama yang diterima dan diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Ini adalah keuntungan bagi manusia ya ketika kita melakukan sesuatu bahkan kemudian apa namanya bahkan kemudian melakukan hal yang terbaik ya itu adalah keuntungan bagi umat Islam ya, keuntungan bagi umat Islam. Karena apa? Karena kita melakukan hal yang terbaik itu mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kemudian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia dalam konsep keberagamaannya. Maka dalam hal ini juga dalam agamanya sendiri, Islam sendiri itu sebagai agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak salah ya kemudian melakukan halnya itu agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakin itu agama. Kalau begitu berarti agama yang lain tidak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah konsekuensi logisnya kita harus menentukan pilihan. Nah, di sini kita kemudian sudah tahu bahwa Islam itu sebagai agama yang dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan menyatakan bahwa semua selain agama Islam itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, emang betul seperti itu memang. Nah, konsekuensi logisnya kita harus berani menyatakan seperti itu. Nah, keuntungan kita seperti itu karena Islam kita ini adalah Islam keturunan ya. Kita tidak baca syahadat gitu ya ketika berislam itu. Karena kita sudah otomatis gitu ya, otomatis karena orang tua kita Islam, kemudian juga kita juga ikut Islam. Oke. Nah, kemudian selanjutnya juga selain itu juga ada yang disebut juga dengan apa namanya, maka di sini terkait dengan dalilnya, kalau kita misalkan mencari-cari selain daripada Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Artinya di sini bagaimana kita itu yakin kepada beragaman kita sebagai umat Islam, jangan kemudian tidak yakin. Kalau tidak yakin kemudian kita akan mencari-cari agama selain Islam, maka ini tentunya setelah melihat ayat ini ya kita yakin tidak akan diterima dan termasuk di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka kemudian selanjutnya adalah Islam itu sebagai agama yang sempurna. Agama yang sempurna di sini menyempurnakan agama sebelumnya. Nah, sebagai surat Al-Maidah ayat 3 ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Nah, menjadi agama yang sempurna dan menyempurnakan terhadap agama-agama sebelumnya termasuk kitab-kitab sebelumnya. Maka mau tidak mau, suka dan tidak suka, orang-orang kemudian hidup pada masa Musa, Isa dan mungkin sekarang masih hidup, dan itu mau tidak mau, suka tidak suka itu harus mengikuti ajaran Muhammad SAW. Karena kalau tidak itu mereka tidak akan selamat ya. Dia akan selamat dan ya sudah berbeda konsep syariat yang kemudian apa namanya bukan berbeda
oke lah sisi ketauhidannya oke, tetapi dalam beberapa hal itu apa namanya ditetapkan disempurnakan oleh Islam. Maka orang Yahudi, orang Nasrani yang kemudian tidak ikut kepada yang dulu ikut kepada ajaran Musa yang sekarang, maka mau tidak mau itu harus ikut kepada ajaran Muhammad, ya, karena itu tidak apa namanya menyempurnakan, bukan kemudian tidak bukan bertentangan, tapi menyempurnakan. Nah, sehingga kesempurnaan itu kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai kemudian orang-orang Yahudi kemudian dan Nasrani tidak ridho kepada ajaran Islam, ya sampai kemudian umat Islam mengikuti ajaran mereka. Nah itu yang keliru. Harusnya mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam yang sudah dibangun dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebarkan pada masa periode Mekah dan Madinah. Oke, selanjutnya Islam sebagai agama rahmat. Di sini disebutkan Muhammad arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Anbiya ayat 107 itu menyebutkan bahwa di sini bahwa Islam mengajarkan tentang kasih sayang kepada apa namanya kepada sang manusia, kemudian kepada hewan, kepada kemudian pohon, tumbuhan. Nah, sinilah maka kemudian di sini manusia sebagai khalifah di bumi agar bisa kemudian mengolah bumi ini dengan baik dan kemudian juga mengajarkan tentang kedamaian, kerukunan dan kebersamaan. Nah, sehingga kemudian tidak akan terjadi sesuatu yang kerusakan di muka bumi ini. Nah, disinilah kemudian di sini adalah tanggung jawab manusia untuk kemudian menegakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oke, yang terakhir adalah Islam sebagai apa namanya sebagai pilihan hidup, sebagai pedoman hidup, bahwa kemudian Islam itu adalah satu-satunya sebuah agama yang kemudian apa namanya memberikan petunjuk jalan yang benar, ya, jalan yang benar dan bagi kehidupan manusia, ya, untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Di sini adalah maka Islam kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup, sebagai pilihan hidup bagi manusia untuk kemudian mengantarkan manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ya, itu teman-teman sekilas tentang masalah Islam, bagaimana kemudian dalam implementasi kehidupan kita harus menjalankan tentang keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, itu ya teman-teman yang saya banggakan terkait dengan apa namanya keberislaman kita itu ya seperti itu. Nah, terkait dengan keberislaman kita, bagaimana kita Islam itu kemudian berpedoman kepada apa namanya ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa namanya yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.